Assalamualaikum, jalan-jalan yuk. Cerita kita kali ini akan ngajak teman cerita untuk wisata religi. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Karena di bulan tersebut Allah SWT menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi. Pada bulan Ramadan juga Malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW setiap malam. Karena itu teman cerita yang tetap ingin rekreasi di bulan Ramadan mungkin bisa menjadikan Museum Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal di Taman Mini Indonesia Indah sebagai tujuan wisatanya. Lokasinya nggak jauh dari tempat parkir, jadi nggak perlu jalan jauh, dan juga tempatnya sudah berpendingin udara sehingga insya Allah tetap nyaman meskipun jalan-jalan di bulan Ramadan. Ada apa aja di sana? Simak terus ya, jangan kemana-mana, tetap di channel Cerita Kita. Channel yang akan share informasi bermanfaat seputar tempat menginap, tempat wisata, kuliner, dan lain-lain. Gimana kabarnya teman cerita? Semoga semuanya sehat ya. Semoga Allah lancarkan ibadah di bulan Ramadan ini. Tidak sekedar ibadah puasa, tapi juga ibadah-ibadah lain seperti sholat-sholat sunnah, sedekah, dan lain-lain. Amin. Sebelum lanjut nonton video cerita kita, jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe. Semoga channel cerita kita semakin berkembang. Terima kasih atas dukungannya. Di video sebelumnya, cerita kita akan masuk ke Taman Mini dari pintu 1. Kalau sekarang, masuk dari pintu 3. Kenapa? Karena tujuan kita mau ke Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal yang letaknya dekat dengan pintu 3. Tiket masuk ke Taman Mini ini adalah Rp25.000 per orang, dan untuk kendaraan, yakni untuk mobil, sebesar Rp35.000. Beli tiketnya bisa online, tapi kalau misalnya mau beli di sini juga boleh. Tapi ingat, nggak ada cash ya, jadi cashless, harus menggunakan kartu. Begitu melewati gerbang, langsung terlihat tujuan kita, yakni Museum Istiqlal. Dan ingat ya, saat ini kalau ke Taman Mini, kita nggak bisa lagi parkir kendaraan pribadi sembarangan. Maksudnya langsung parkir di tempat tujuan kita gitu nggak bisa lagi. Tapi kita harus parkir di kantong-kantong parkir yang sudah disediakan. Contohnya ini ya, kalau dari pintu 3, area parkirnya namanya area parkir selatan. Luas kok tempatnya, jadi insya Allah tetap muat, dan ada juga petugas yang membantu kita untuk parkir. Dari tempat parkir untuk menuju museum, kita jalan dulu ke arah pohon itu, terus nanti kita belok ke kiri. Ini adalah Museum Istiqlal, tapi kita mau ke gedung di depannya dulu, yakni Bait Al-Quran. Jadi kita jalan dulu ya ke sana. Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal adalah dua museum yang terpadu menjadi satu kesatuan yang saling terkait. Bait Al-Quran menggambarkan Al-Quran sebagai kitab suci dan sumber petunjuk bagi manusia, sedangkan Museum Istiqlal menggambarkan perwujudan pelaksanaan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan dan budaya umat Islam di Indonesia. Tiketnya sangat murah, hanya Rp5.000 saja, bahkan gratis pada event-event tertentu dan untuk pengunjung dengan kategori tertentu, misalnya yatim piatu dan pengunjung usia 60 tahun ke atas. Begitu masuk, kita akan disambut dengan miniatur Ka'bah. Ini cocok banget buat foto-foto, misalnya datang berombongan bisa foto dengan rombongan. Dan di sebelah kiri miniatur Ka'bah tadi adalah tempat pembelian tiket. Jadi kita beli tiket di sini, dan sekali lagi cashless. Level 1 boleh? Bener. Ternyata pengetahuan agama kami masih sangat kurang. Jawabnya masih salah-salah. Nanti kalau teman cerita main kesini, cobain ya kuis ini. Di Bait Al-Quran ini banyak tersimpan koleksi mushaf Al-Quran. Di antaranya mushaf raksasa, yakni mushaf Wonosobo, dan yang ini mushaf mini, yakni mushaf Istanbul yang terbit pada tahun 1980 yang ditulis oleh penulis berasal dari Makkah. Yuk kita masuk ke bagian museum yang lebih dalam lagi. Ini masih di lantai 1 ya. Dan ini unik sekali. Mushaf Al-Quran yang ditulis atau diukir di atas marmer setebal 2 cm, besarnya 90 x 60 cm. Tapi hanya dari
Seperti kita ketahui, Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diturunkan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril. Rasulullah itu ummi, maksudnya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jadi ketika menerima wahyu, beliau hanya menghafal kemudian menyampaikan kepada umat manusia. Para sahabat juga menghafalkan Al-Quran dan juga sebagian menuliskannya. Hanya saja tulisan Al-Quran pada saat itu jauh berbeda dengan Al-Quran yang kita baca saat ini. Awalnya Al-Quran ya tulisan Arabnya begitu saja ya, tanpa titik, tanpa harokat, tapi kemudian terus berkembang hingga seperti yang kita lihat saat ini. Di Indonesia sendiri, penyalinan Al-Quran diperkirakan dimulai dari Aceh sejak sekitar abad ke-13 ketika Pasai di pesisir ujung timur Laut Sumatera menjadi kerajaan pertama di Nusantara yang memeluk Islam secara resmi melalui pengislaman sang raja yaitu Sultan Malik As-Saleh. Namun diperkirakan mushaf-mushaf tersebut sudah rusak dimakan usia. Mushaf terlama yang masih ada yakni yang ditemukan di awal abad ke-17. Selesai dari lantai 1, mari kita naik ke lantai 2 dan aksesnya sangat ramah ya untuk penyandang disabilitas maupun orang tua yang menggunakan kursi roda. Di lantai 2 kita akan mendapatkan informasi bahwa kertas-kertas yang digunakan untuk menyalin Al-Quran umumnya diimpor dari negara Eropa seperti Belanda, Italia, dan Inggris. Contohnya Al-Quran ini ya, kertasnya juga diimpor sedangkan untuk sampulnya terbuat dari kulit binatang. Siapa yang menyalin atau menulis? Yang menyalin atau menulis itu ada profesinya sendiri dan itu merupakan profesi yang terhormat baik di kalangan istana maupun di masyarakat secara umum. Bayarannya sangat tinggi saat itu. Menyalin Al-Quran ini perlu ekstra kesabaran dan juga ketelitian, apalagi menulisnya itu benar-benar manual, satu per satu dengan alat tulis yang masih sangat sederhana. Dan sekarang kita lanjut naik ke lantai 3. Nah, di lantai 3 ini diinformasikan mengenai sejarah dan perkembangan mushaf Al-Quran yang sudah dicetak. Jadi tidak lagi tulisan tangan ya, di seluruh dunia dan ternyata dimulai pada tahun 1787 di Rusia, masih menggunakan teknik tipografi. Baru kemudian pada tahun 1823 di Mesir menggunakan teknik litografi sampai dengan berkembang terus ya di Iran, kemudian juga di Indonesia di Palembang mulai tahun 1848. Sedangkan di Indonesia, perkembangan percetakan Al-Quran secara massal dimulai pada tahun 1930-an. Fathah berdiri, Kasroh berdiri. Al-Quran adalah petunjuk. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan petunjuk kalau kita nggak tahu apa kandungan isi dari Al-Quran? Karena itulah perlu adanya terjemahan Al-Quran. Al-Quran dan terjemahannya ini terbit berdasarkan Tab MPRS nomor 2 tahun 1960. Terbitnya nggak sekaligus ya, melainkan secara bertahap, terdiri dari 3 jilid. Jilid pertama pada tahun 1965, jilid kedua 1967, dan jilid ketiga pada tahun 1969. Dan ini adalah akhir perjalanan kita di Bait Al-Quran.
Kita kembali lagi ya ke lantai 1 tapi di bagian yang berbeda. Di lantai ini tersimpan mushaf-mushaf indah, yakni ada mushaf Istiqlal, mushaf Sundawi, dan semua itu tersimpan dalam peti-peti yang cantik banget kayak gini. Petinya itu besar dan ada beberapa ya, jadi satu peti itu mungkin hanya untuk juz sekian sampai sekian gitu ya. Jadi nggak semua 30 juz itu disimpan dalam satu peti. Di sini pengunjung juga bisa menikmati media mushaf Istiqlal digital interaktif yang dapat dibuka-buka lembarannya dengan lambaian tangan saja. Sekarang kita lanjutkan wisata religi kita ke Museum Istiqlal. Jadi tinggal keluar aja di jalan ini, kemudian kita belok ke kiri sedikit, lalu nanti belok ke kanan. Itu ya, gedungnya sudah terlihat. Untuk masuk ke Museum Istiqlal ini nggak perlu bayar lagi karena sudah satu paket dengan tiket yang kita beli saat akan masuk ke Bait Al-Quran. Museum ini luas juga, dingin, nyaman, bersih, dan hanya satu lantai, jadi enak ya, nggak usah naik turun tangga. Ada apa aja di sini? Yang pertama kita temui yakni replika nisan. Besar-besar banget replika nisan ini, jadi mungkin aslinya juga memang sebesar ini. Di sini juga ditampilkan kerajaan-kerajaan ya atau kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara. Dari Pulau Sumatera ada, kemudian Pulau Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku. Jadi di sini kita bisa banyak sekali belajar. Berkembangnya Islam di Indonesia tentu saja juga memunculkan masjid-masjid sebagai tempat ibadah umat Islam di Indonesia. Banyak sekali masjid-masjid kuno dan bersejarah di Indonesia. Di sini meskipun hanya berupa foto, namun cukup mewakili informasi yang ingin disampaikan. Contohnya ini, Masjid Raya Baitur Rahman ternyata dibangun pada tahun 1022 Hijriah atau tahun 1612 Masehi oleh Sultan Iskandar Muda. Udah tua banget ya masjid ini umurnya. Dan masjid tersebut masih digunakan sampai saat ini. Bisa dibayangkan betapa banyaknya pahala yang terus mengalir kepada Sultan Iskandar Muda. Terima kasih ya sudah menonton video cerita kita. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman cerita yang ingin nggak sekedar jalan-jalan, tapi juga ada ilmu yang bisa didapatkan apalagi bernuansa religi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum.